syurah mu'alafatih wal muhassin ala syurah masyayikhihim wa dalam dadihim wal akhdin anhum hujamil ulama wal awliya wa salihin wa mu'alifal qudum anafi amin masyarikin adilan biha wa ila awliya adil baldah wa ulama'iha wa sulaha'iha wa ila arwah walidina masyayikhina wa manasam alaina wa jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat inna Allah yataghashahum birrahmati wal maghfirati wal jannah wa yakhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Wa yahrumu bai'ul hadir itu ya. Ini menjelaskan qala rahimahullah wa nafa'na bi wa bilumihi wa bilumina bilumi sayyidis salihin fid darani amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu bai'ul hadir lil badi fi mata'in ta'umul hajatu ilaih. Ini menjelaskan jual beli yang terlarang, tapi tetap sah. Sah cuman haram. Yang pertama adalah bai'ul hadir lil badi. Jual belinya orang hadir. Orang hadir itu ada istilah hadir, ada badi. Hadir itu orang yang tinggal di pemukiman, menetap. Baik kota, pedesaan. Hadir itu begitu. Jadi tempatnya itu menetap, mukim di satu tempat, tidak pindah-pindah, di situ sudah. Ya kayak umumnya orang zaman sekarang itu hadir. Ada namanya badi, ini mana asli? Mana aslinya lafaz itu secara lugah begitu. Ada badi. Badi itu sukanul badiyah, orang yang tinggal di daerah pelosok pedalaman, mereka nggak menetap. Orang-orang Badui dulu itu ada namanya Badui ar-Ruhal. Mereka itu pindah-pindah, tidak punya tempat tinggal tetap. Dia tinggal, rumahnya kan kemah-kemah gitu aja. Di mana ada daerah, di situ banyak rumput, ada air cukup, mereka tinggal di situ, di pedalaman, di pelosok-pelosok. Mereka akan tinggal di daerah yang ada air, ada rumput untuk makanan ternak mereka. Udah bikin kemah di situ sampai kapan? Sampai sehabisnya cadangan air sama rumput. Kalau air rumput sudah habis, diangkut sudah, rumahnya dibongkar lagi, kemah-kemahnya nyari daerah lain. Tinggal di situ sampai habis yang ada air dan rumputnya, sampai habis persediaan itu, pindah lagi terus kayak gitu. Nggak pernah menetap, jadi ya repot, tak bisa bikin KTP itu ya. Zaman dulu memang nggak ada KTP. Nah, ini namanya orang badi, orang daerah pedalaman. Nah, ini mana aslinya? Al-hadir lil badi. Jual belinya orang yang bertempat tinggal tetap dari orang apa? Untuk orang badi, orang pedalaman. Mana aslinya begitu. Tapi yang dimaksud di sini ada orang dari luar daerah datang ke daerah kita. Misal ada orang dari daerah Bromo, dia bawa hasil panen di sana. Bawa hasil panen, bawa apa? Sayur-sayuran, buah-buahan, itu ubi-ubian, itu dibawa ke Pasuruan. Datang ke apa? Pasar besar kota Pasuruan. Antum tinggalnya di daerah sini, sekitar daerah kota Pasuruan, sekitar daerah pasar itu. Ada orang dari Bromo datang ke pasar Pasuruan mau jualan, kan dia pinginnya cepat habis. Pinginnya cepat habis. Lah kalau pingin cepat habis, mau tidak mau harus jual dengan harga murah. Harus jual dengan harga murah. Lah anak orang sekitar pasar sini bilang, udah gini aja wis. Barang ente tinggal di rumah mana? Ente taruh, pasrahkan ke anak, biar anak yang jual nanti. Ente kalau jual begitu, langsung borongan kayak gitu. Pingin cepat habis, murah, laba ente nggak banyak. Titipkan ke anak. Atau titipkan ke siapa yang ente percaya, nanti anak yang jualkan, tak cicil. Ini kalau dijual secara bertahap, dalam jangka waktu 2 hari, 3 hari, ente bakal untung 2 kali lipat. Lebih besar lah keuntungan ente, tinggal di sini. Udah, ente pulang, nanti tak hubungi. Uangnya, apalagi zaman sekarang, bisa ditransfer. Uangnya nanti tak transfer. Nah, hukum kayak gini, dohirnya baik apa enggak ini? Baik, membantu kan ya, membantu orang yang dari Bromo tadi itu. Baik, tapi ini haram.
Tindakan seperti itu haram. Kenapa? Antum menguntungkan orang Bromo, merugikan orang Kota Pasuruan. Kenapa antum tidak seneng kalau ada harga barang dijual murah? Itu. Syariat itu kepingin harga barang itu murah. Apalagi yang kebutuhan yang ini, fi matain ta'umul hajatu ilahi, barang-barang yang umumnya masyarakat perlu, kayak sayur. Hampir semua lapisan masyarakat perlu, hajat. Ubi-ubian, buah-buahan, semua lapisan masyarakat perlu, hajat. Beda kalau misalnya jualan apa barang yang nggak terlalu dibutuhkan masyarakat, orang-orang khusus saja yang butuh. Ini beda. Ini nggak kayak pakaian, semua orang hajat. Makanan, semua orang hajat. Nah, ini antum menguntungkan satu orang, ingin memberikan keuntungan besar pada satu orang, tapi merugikan orang banyak yang kepingin belanja di pasar dengan harga murah. Apalagi ini kebutuhan pokok. Nah, makanya haram. Dohirnya baik, niatnya bantu dia. Iya, niatnya bantu itu bantu satu orang merugikan banyak orang. Udah biarlah masyarakat biar sering mendapatkan harga murah, jangan ikut campur. Jadi syariat itu seneng kalau ada orang mengupayakan harga barang itu murah, dan tidak seneng kalau ada orang mengupayakan harga barang itu mahal. Kalau penjualnya terserah dia yang punya barang kok. Kalau orangnya datang dari Bromo, memang sengaja memang nyari kontrakan, nyari kos-kosan, nyewa untuk 3 hari aja, biar bisa jual barangnya dengan harga mahal, dia sendiri terserah. Dia yang punya barang, dia yang kepingin untung, nggak ada urusan. Tapi kalau saya orang sini terus kepingin bantu satu orang merugikan orang banyak, ini tidak boleh. Saya bukan penjual, saya bukan pemilik barang, ini tidak diperbolehkan. Wah deh ya, tidak boleh kayak gitu, tidak boleh. Ini yang dimaksud. Wa yahrumu bai'ul hadir, haram menjualkannya orang hadir lil badi, untuk orang badi. Mana hadir tadi apa? Orang yang bertempat tinggal tetap di daerah setempat. Al-badi orang pedalaman. Tapi ini tidak harus ya, tidak harus siapapun, tidak harus orang pedalaman, tidak harus orang mana. Yang penting ada orang ingin jual barang, kepingin cepat habis, dijual dengan harga murah. Kok ada orang lain ikut campur, jangan dijual seperti itu. Biar pasrahkan ke anak yang jualkan secara bertahap, biar lebih mahal. Ini tindakan anak ini haram, walaupun baik niatnya. Baik untuk satu orang merugikan orang banyak. Ini untuk apa? Matain ta'umul hajat ilaih, untuk barang-barang yang memang umumnya masyarakat butuh. Hajat. Ini hukumnya haram. Beda kalau jual barang yang umumnya orang nggak hajat. Jarang orang yang hajat barang seperti itu jarang. Wah deh ya, ini haram ini. Dohirnya baik loh ya. Banyak orang nggak tahu ini. Punya sohib dari Bromo, pingin jual hasil panennya di Kota Pasuruan. Kalau dia jual sendiri karena kepingin cepat-cepat pulang, maka dijual dengan hargamu murah. Ente tinggal ada di sini, biar anak jual bertahap dengan harga yang lebih mahal. Ini tindakan anak seperti ini, jualkan untuk orang lain ini dengan harga yang mahal, walaupun niatnya baik, haram. Kalau modelnya kayak gitu itu, biarkan di sini. Biar anak yang jualkan secara bertahap dengan harga lebih mahal. Nah, yang seperti ini yang haram. Karena ilat haramnya apa sih? Idror kepada orang banyak ya. Tapi kalau orangnya memang niatnya jual begitu, jadi ada orang Bromo datang bawa hasil panen dari Bromo dijual di Kota Pasuruan. Dia memang ingin jualnya nggak langsung, dijual bertahap selama 3 hari. Dia mau ngekos. Dia mau ngekos atau ngampung nginep di rumahnya misalnya. Mau ngampung nginep di rumahnya untuk jual barang ini selama 3 hari di pasar, biar harganya lebih mahal. Kalau seperti ini memang niatnya sudah seperti itu. Terus anak bilang, biasanya nggak usah repot-repot nginep, pulang, mau tak jualkan anak. Tak jualkan dengan harga yang ente inginkan itu. Bertahap dengan harga yang lebih mahal. Anak nggak dosa. Kenapa? Tidak merugikan orang banyak. Karena memang pemiliknya kepingin seperti itu. Wah ya. Yang haram tadi itu, pemiliknya ingin jual borongan dengan harga murah, cepat habis. Saya nawari, jangan dijual borongan, dijual bertahap dengan harga lebih mahal biar anak yang jualkan lah. Ini yang haram, karena ada unsur merugikan orang lain. Atau contoh seperti ini, tidak haram juga. Ada orang dari Bromo datang kepingin jual barangnya.
dengan harga borongan. Biar cepat habis, segera pulang bawa uang. Ana bilang, wes ini enggak usah repot-repot. Ente sohibi. Ente tidur di rumah ana yang jualkan. Dengan harga borongan cepat habis harga murah tadi itu. Enggak apa-apa. Karena tidak merugikan. Ini malah dapat pahala bantu orangnya. Niat baik, tidak merugikan orang banyak, tidak merugikan orang yang dari Bromo tadi. Jelas ya? Nah, ini nggak apa-apa. Jadi ilatnya itu idror binas, merugikan orang banyak. Kalau misalnya orang tidak kaya memang. Hatta kaya, karena nanti barang ini akan naik harganya. Syariat itu tidak seneng kayak gitu. Syariat itu seneng orang-orang yang mengupayakan harga itu murah. Kita setiap kunut hazilah doanya Allah apa? Allahumma arkhis as'arana, murahkan harga barang-barang kebutuhan kami. Di khutbah Jumat doanya itu. Di kunut nazilah doanya itu. Ya wa arkhis as'arahum. Nah itu. Doanya itulah kok kita malah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan doa kita sendiri. Nah, itu. Allah itu tidak senang orang-orang yang apa mengupayakan naiknya harga, itu tidak senang. Allah itu senang orang-orang yang mengupayakan standarnya harga, jadi harga barang-barang murah khususnya kebutuhan pokok. Paham ya? Ini kalau orang nggak paham, dikira saya niat baik. Iya niat baik ente salah, tidak ada ilmunya. Niat baik tidak ada ilmu, bisa jadi maksiat nanti. Niat baik itu tidak ngefek di maksiat. Niat baik itu ngefek di sesuatu yang taat, itu ibadah, baik wajib atau sunnah, diniati baik, tambah banyak niatnya, tambah gede pahalanya. Itu. Atau sesuatu yang mubah, sesuatu mubah diniati baik, jadi taat, makan mubah. Tapi kalau diniati biar semangat ibadah, biar semangat ta'allum wa ta'lim, ibadah, tidur, mubah. Tapi kalau diniati biar bisa bangun tepat waktu, biar bisa apa mengikuti kegiatan yang ada, ibadah, itu mubah. Tapi kalau maksiat diniati baik nggak bisa, tetap maksiat. Itu. Ada orang ghibah, antum dengarkan, niatnya baik, anak diem aja wis. Kalau anak pergi nanti dia apa sakit hati. Kalau tak tinggal begitu saja sakit hati wis, anak dengarkan jabar khotir, tidak bisa. Niat jabar khotir untuk orang yang maksiat itu tidak bisa. Itu. Tetap maksiat. Wah ya, ini juga begitu. Ini orang ini niatnya baik, tapi ini maksiat dilarang. Rasulullah SAW bersabda, la yabi hadirun libadin. Itu. Orang hadir, orang daerah setempat, janganlah ikut campur menjualkan barang orang yang datang dari luar, yang ingin jual borongan dengan harga murah, terus antum wis serahkan ke anak, tak jual bertahap biar harganya mahal, inti pulang bawa keuntungan banyak. Niatnya baik sekali kan ya? Haram. Kenapa? Menguntungkan satu orang, merugikan orang banyak tadi itu. Orang daerah setempat kan kepingin juga dapat harga murah. Nah, makanya haram. Ini yang pertama. Bai'ul hadir lil badi, tapi khusus fi mata'in ta'umul hajatu ilaih, untuk barang-barang yang memang umumnya dibutuhkan orang. Ya kayak makanan, pakaian, kayak gitu-gitu. Keperluan-keperluan yang rata-rata orang memerlukannya. Ini haram. Yang kedua, juga haram, jual beli yang haram. Wa talaqil qafilah, bahasa lainnya talaqir rukban, yang lebih familiar, yang lebih umum, talaqir rukban. Rukban ini zamannya rokib, orang yang bawa hewan tunggangan, bawa barang dagangan. Berarti orang jauh ya. Kalau orang dekat tidak bakalan bawa hewan tunggangan, dipikul aja. Ini berarti orang jauh. Rukban zamannya rokib, rombongan pedagang dari luar. Nah, watalakir qafilah, menyambut rombongan pedagang. Untuk apa? Lisyira' minhum, untuk beli dari mereka. Di apa? Dihadang, disambut, ada pedagang dari luar rombongan, dari Bromo rombongan, beberapa orang rombongan bawa hasil panen. Bawa hasil panen. Mau jualan ke pasar besar Pasuruan. Itu, dihadang ada di Warung Dowo, disambut. Ada rombongan pedagang bawa pickup itu rombongan, di stop. Mau ke mana? Ini jual hasil panen ke pasar-pasar, wis tak borongan semuanya. Tak borong berapa total ini? Tak borongan sekian. Ini anak nyambut pedagang kayak gini ini, lisyira' minhum, ini haram dengan catatan idza jahilu si'ral balad.
jika mereka tidak mengerti harga normal, harga standar di daerah yang mereka maksud. Mereka maunya ke pasar besar Pasuruan kan ya. Nah, mereka karena dari Bromo dan tidak punya Android, jadi nggak bisa ngikuti perkembangan harga. Itu, nggak bisa ngikuti perkembangan harga, nggak bisa nilpun teman-temannya harganya normal berapa, nggak tahu wis. Pokok dari Bromo, di Bromo kan namanya sayur kan murah, sayur hasil panen murah, beda jauh dengan yang di pasar kota Pasuruan misalnya, harganya jauh. Kalau di sini mahal, kalau sana murah. Nah, ini ada rombongan pedagang dari Bromo mau jual ke kota Pasuruan. Tentu kepinginnya kan biar harganya lebih mahal. Karena kalau dijual di Pasar Pan ya nggak terlalu mahal, terlalu dekat dengan Bromo, agak murah. Mereka datang ke Pasuruan kan kepingin untung lebih besar. Mereka nggak tahu harganya, pokok berangkat jelasnya lebih mahal, nggak tahu harga. Antum kok hadang di warung Dowo? Di warung Dowo ditunggu. Mau kemana? Ke pasar Pasuruan. Jangan usah repot-repot. Bensin ke sana berapa juga ini. Belum nanti kena pajak di pasar. Jual ke ana, borong. Berapa? Ini mau jual berapa? Tidak kasih tahu harga standar ya. Mau jual berapa? Mereka nggak tahu. Padahal di pasar Pasuruan pas harganya mahal misalnya. Tak borong sekian. Haram. Dosa. Jual belinya sah. Tapi dosa. Wa talaqil qafilah li syira' minhum idza jahilu si'ral balad. Ini bahasanya qafilah atau rukban, rombongan pedagang. Seolah-olah harus orang banyak ya. Tidak harus. Hatta orang satu. Karena zaman dulu namanya pedagang itu biasanya rombongan, karena dulu kan banyak begal. Itu, banyak begal rombongan itu. Makanya biasanya rombongan biar aman. Tapi ya harus hatta satu orang. Tidak harus naik kuda juga, tidak harus naik pickup, hatta jalan kaki di pikul itu yang bawa sawi biasanya ya. Itu, di pikul itu. Tidak harus rombongan. Itu. Lisyira' minhum, untuk beli dari mereka, idza jahilu si'ral balad, kalau mereka tidak mengerti harga standar di daerah yang mereka tuju. Tapi kalau mereka sudah paham, ya nggak apa-apa antum hadang di warung Dowo. Misalnya, ya kayak tadi tuh zaman sekarang pedagang pinter-pinter sudah. Dari Bromo mereka hasil panen banyak, kalau dijual di sana murah, atau ada pemborong yang datang ke sana borong, itu biasanya murah, mereka ingin dapat keuntungan banyak. Mau dijual ke Pasuruan, mereka sebelumnya buka HP dulu, nyari informasi harga di kota Pasuruan. Oh sekian, tinggi sekali ini. Ahsan jual ke sana, berangkat. Antum hadang di warung Dowo, mau kemana? Ke Pasuruan. Mau apa yang jual barang ini? Kenapa kok jauh-jauh? Iya, kami tadi ngikuti berita katanya harganya mahal di sana sekian gini. Makanya kami mau ke sana. Wes, ya apa kalau tak belian tak borong wes. Daripada ente jauh-jauh ke Pasuruan, wes di warung Dowo sini tak borong semua. Ente di pasar kan sudah tahu harganya. Tak beli di bawah itu sudah. Mau apa enggak? Ente kan juga ke sana perlu bensin PP, terus nyewa mobilnya juga beda kalau hanya ke warung Dowo sama ke kota Pasuruan. Ya apa kalau tak beli ana dengan harga di bawah itu? Mau apa enggak? Ya khair, enggak haram ini. Haramnya karena apa? Lagi-lagi idror, mendatangkan doror. Kalau yang tadi yang bai'ul hadir libadin mendatangkan doror kepada penduduk kota Pasuruan. Kalau ini mendatangkan doror pada siapa? Rombongan yang dari Bromo tadi ya. Itu. Mereka kepingin dapat untung banyak kok inti hadang tanpa ngasih tahu harga. Nah, kalau kita kasih tahu harga dulu atau mereka sudah tahu sebelumnya, tidak masalah walaupun kita beli di bawah harga standar. Yang penting mereka tahu dulu harganya. Baik kita yang ngasih tahu secara jujur atau mereka cari informasi di internet. Tidak apa-apa kalau itu. Walaupun tak beli di bawahnya, jauh di bawahnya. Kalau mereka mau kenapa? Mereka males misalnya kepingin segera balik. Itu. Soalnya mereka kalau ke Pasuruan nanti lama, keburu meres susu nanti di sana ya. Keburu meres susu ya. Udah ada order dari santri ribat tadi misalnya banyak ini misalnya. Ini keburu meres. Tidak apa-apa walaupun di bawahnya. Yang penting mereka tahu dulu. Kalau tahu mereka kita beli dengan harga murah mau, tidak ada yang merasa dirugikan. Tapi kalau nggak tahu, ini merasa dirugikan, tidak boleh, haram. Termasuk ini talakil rukban atau talakil qafilah kayak apa? Nelayan. Tapi nelayan biasanya langsung diborongkan ke apa? Ke tengkulaknya itu. Nelayan. Jadi nelayan misalnya tidak ngikuti perkembangan harga ikan. Kemarin misalnya harga ikan murah.
Itu harga ikan murah 1 kilonya misalnya 30.000. Cuman hari ini naik. Harga itu kadang berubahnya cepat. Hari ini naik. 1 kilonya 50.000. Dia dapat tangkapan ikan dari tengah laut. Nggak tahu, dia nggak bawa HP, nggak apa, siapa mau bawa HP ke laut. Nelayan malam-malam. Harga kemarin masih 30.000. Harga hari ini 50.000. Mereka nelayan ini nggak tahu perkembangan harga. Malam-malam berangkat, biasanya kan tengah malam kan nyari ikan. Gitu. Karena dengan lampu yang mereka bawa itu ikan akan mengapung, tinggalnya seri aja. Kalau siang nggak ngefek dikasih lampu, lebih terang matahari ini. Nah, udah pagi-pagi setelah subuh ada di pelabuhan. Antum tahu perkembangan harga. Kalau hari ini sudah naik di pasar Pasuruan misalnya 50.000, kemarin baru 30.000. Mereka nggak tahu apa-apa. Langsung antum datang. Nggak bohongi loh, kalau bohongi dosa jelas, wah ya nggak bohongi. Mereka nggak tahu harga. Nyampe di pelabuhan, antum datangi. Mau dijual tak ikannya ini? Oh iya, tak beli ya. 30.000 per kilo. Oh, 30 biasanya di pasar 30 ini. Ini ada orang datang ke sini beli 30.000. Oh ya khair, terima kasih banyak. Ini harusnya anak jual ke pasar 30.000. Ini di sini ada yang mau 30.000. Khair ini. Ya wis, ente borong semua aja. Mereka nggak tahu apa-apa tentang kenaikan harga. Haram. Dosa. Banyak orang nggak ngerti ini ya. Oh ini rezeki ini. Orang yang nggak ngerti aturan ini dianggap rezeki. Salah sendiri, mereka nggak cari info. Ente juga salah. Ad-din an-nasiha. Ya, ad-din an-nasiha. Nasiha itu kepedulian. Iradatul khair lil ghair kama yuridu li nafsi. Antum diperlakukan seperti itu tidak seneng kan? Maka jangan memperlakukan orang lain dengan seperti itu. Itu nasiha. Nasiha itu bukan hanya ceramah. An-nasiha itu di antara mananya adalah iradatul khair lil ghair kama yuridu li nafsi. Menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita diperlakukan seperti itu kecewa. Kita jangan memperlakukan orang dengan begitu. Nah, ini haram ini. Pak, mana nggak nipu, nggak ngomong. Wis tak beli 30.000, mereka langsung mau, seneng, malah terima kasih, ngajak selfie segala macam ya. Saking seneng. Itu tetap haram ya, tetap haram. Doror. Harusnya kalau antum mau borong, kasih tahu dulu mereka. Ini mau dijual tak ke pasar? Iya. Agak mahal sekarang di pasar. Harganya naik sekian 50.000 per kilo. Ya apa kalau tak borong per kilonya 30.000? Oh ya akhir enggak masalah setelah tahu. Atau mereka nyari info dulu atau nelpon temennya yang di pasar. Itu. Setelah tahu antum beli, hatta jauh di bawah harganya enggak masalah. Tapi setelah mereka tahu harga. Misalnya mereka males ke pasar atau apa. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak tahu harga, antum beli dengan harga di bawahnya, boleh. Nah, tapi hatta mereka tidak tahu, antum beli dengan harga yang standar pasar tidak masalah juga, paham ya? Dari ilat tadi loh, al hukmu yaduru ma'ilati. Hukum itu ngikuti ilat. Ilat ada berlaku hukum, ilat tidak ada tidak berlaku hukum. Ini hukumnya haram. Ilatnya apa? Idror, merugikan orang. Nah, merugikan itu ya itu tadi. Jika dibeli di bawah standar dan mereka tidak tahu. Dibeli dengan harga di bawah standar, mereka tidak tahu. Lah kalau mereka sudah tahu dibeli di bawah harga standar dan mereka mau, tidak ada yang dirugikan, tidak haram. Atau mereka tidak tahu harga, kalau di pasar 50.000, ana beli dengan harga standar, tidak apa-apa, tidak merugikan, tidak merugikan ya. Nah, jadi kalau tidak ada unsur merugikan, tidak masalah. Tapi kalau ada unsur merugikan, ini tidak diperbolehkan. Ini yang kedua, watalakil qafilah. Jadi menyambut apa? Menghadang rombongan pedagang bukan untuk dirampok, yang ngerampok jelas. Lisyira'i minhum, untuk beli dari mereka dengan catatan idza jahilu si'ral balad, ketika mereka tidak mengerti harga standar di daerah yang mereka tuju. Kemudian termasuk yang haram wasaum ala saumi akhi, menawar di atas tawaran saudaranya. Tawar orang lain, barang sudah ditawar orang lain, antum tawar juga haram, tapi dengan catatan. Ini haramnya apa? Idza kana ba'da istiqraris zaman. Antum kasih catatan idza kana ba'da istiqraris zaman. Kalau sudah ada kesepakatan harga, cuman belum transaksi.
kesepakatan harga sudah ada. Transaksi belum, akadnya belum. Ini namanya saum ala saumi akhi, menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain dan sudah ada kesepakatan harga, haram. Kalau belum ada kesepakatan harga, masih proses negosiasi, antum masuk ke situ, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Tapi makruh, ya, makruh. Kenapa ya? Antum kan tidak senang diperlakukan begitu kan? Antum kok memperlakukan orang lain, makruh. Kalau belum ada kesepakatan harga, makruh saja. Karena bagaimanapun ya bikin orang tersinggung. Nah, tapi kalau udah kesepakatan harga, haram sudah. Walaupun sah, jual belinya sah. Misal Irfan mau transaksi sama Muhib. Ini, mau transaksi sama Muhib. Udah tawar menawar harga. Mau jual misalnya cincinnya, kesepakatan harga 500.000. Udah kesepakatan, belum akad, belum jual beli, belum, tapi sudah ada deal harga, kesepakatan harga. Penjualnya Irfan, anak ngomong, Irfan, ente tadi tawar menawar sama Muhib, iya. Sudah ada kesepakatan harga, iya. Berapa? 500. Ya apa? Kalau tak beli anak 550. 550. Anak masuknya ke penjual ya. Anak masuknya ke penjual. Ini haram. Ya apa kalau 550? Anak beli. Anak siap beli 550. Kan belum transaksi, belum akad. Iya belum. Tak beli anak 550. Haram. Tapi sah, anak belinya sah. Bila barokah. Ya. Sah bila barokah. Haram. Sesuatu yang dilarang pasti tidak barokah. Ini anak masuknya ke penjual, masuk ke pembeli, calon pembeli maksudnya, calon penjual dan calon pembeli. Sama. Anak ngelihat tadi, Muhib, ente tadi nawar cincinnya Irfan. Iya. Sudah ada kesepakatan harga? Iya. Berapa? 500. Wes. Anak siap jual cincin persis seperti yang punyanya Irfan dengan harga 450. Mau nggak? Gagal kan sama Irfan? Belum transaksi kan? Belum. Gagal kan? Tak kasih barang yang sama, harganya di bawah 450. Atau dengan uang 500 ente tak kasih cincin yang lebih bagus dibanding punyanya Irfan. Punyanya Irfan itu tipe 2, punya anak tipe 1 di atasnya. Harganya sama 500. Nah, jadi nawarkan barang yang lebih bagus dengan harga yang sama, atau nawarkan barang yang sama dengan harga di bawahnya. Ya pasti tertarik kan orang kan? Lah, ini haram. Yang haram yang anak, ini tidak haram ini. Irfan tadi gagal kan jual belinya karena anak iming-imingi. Tidak haram Irfannya, anaknya yang haram. Atau anak nawari Muhib tadi itu untuk jual barang yang lebih bagus. Ente mau, tidak masalah, tidak haram. Yang haram yang anak. Kenapa? Lagi-lagi idrar, idza, menyakiti orang lain. As-saum ala saumi akhihi, haram. Kemudian yang berikutnya, wal bai'u ala bai'i akhi. Ini sudah ada baiknya. Wasyira ala syira'i akhi. Jual di atas baiknya orang lain, atau beli di atas belinya orang lain, di atas syira'nya orang lain. Kalau tadi saum sudah ada akad apa belum? Belum, hanya kesepakatan harga. Tapi kalau bai' ala bai'i akhihi, asyira ala syira' akhihi, sudah ada bai', sudah ada syira', sudah transaksi, tapi masa khiyar. Kita sudah belajar kemarin khiyar. Ada namanya khiyar majlis. Walaupun sudah jual beli, sudah print kwitansinya ya. Sudah keluar dari di komputernya sudah di print, itu bondnya sudah di print. Selama belum pisah dari majlis masih ada khiyar majlis. Atau walaupun sudah pisah tapi kalau ada perjanjian khiyar, ada khiyar syarat sampai 3 hari lah. Di masa khiyar, baik khiyar majlis atau khiyar syarat, tadi Muhib sama Irfan ini sudah akad. Sudah akad jual beli cincin 500.000. Cuman masih khiyar majlis. Belum bisa dua orang ini. Atau sudah bisa tapi masih khiyar syarat, masih di majlis. Tak WA. Irfan, ente kan jual cincin harga 500 tadi. Tak WA di sini. Ente masih ada khiyar majlis ini. Ente gagalkan, ente fasahkan. Anak kepingin cincin itu, tak beli 550. Udah, tak WA. Habis itu Muhib ada di sini pas ngelamun. Anak ke Irfan.
Lihatan WA, dibuka WA ya. Dibuka WA, yaitu tadi isinya. Gagalkan BNT karena mumpung masih ada khiyar majelis, tak beli 550. Langsung difasakh. Nah, difasakh tak beli. Ana belinya ini haram. Sah tapi haram. Ente enggak ada haram ente. Ente tidak haram dapat untung 550 ya. Tidak haram. Yang haram yang anaknya. Itu. Atau anak WA muhibnya, ente gagalkan baiknya mumpung belum bisa akhir majelis. Tak kasih cincin persis seperti itu dengan harga di bawahnya atau lebih bagus dengan harga yang sama. Haram. Ya, kalau anak ke penjual namanya B ala bai'i akhi. Nah, jadi ini sudah dijual ke muhib kan, anak datang. Keliru. Nah, kalau anak datangnya ke Irfan, ini namanya asyira ala syira'i akhi. Kalau anak datangnya ke muhib, ini B ala bai'i akhi. Irfan sudah jual ke muhib. Anak ngomong Irfan, fasakhen. Mumpung masih ada khiyar syarat atau majelis, fasakhen. Tak, anak jual barang yang lain ke ente sama persis harganya di bawah. Ini B kan namanya. B ala bai'i akhi. Bai'i ente akhi. Ya, B ala bai'i akhi. Kalau anak ngomong ke ente, ngomongnya begini. Fasakhen, anak beli. Syira namanya beli. Anak beli dengan harga di atasnya. Padahal sudah dibeli muhib. Nah, anak beli ulang di atasnya. Ini namanya asyira ala syira'i akhi. Itu contohnya bisa dilihat sarannya barusan yang tak praktekkan itu. Jadi kalau surahnya ini ayyamural mustari, anak nyuruh muhib bil fashi. Saya nyuruh mustari muhib untuk fasakh liyabi'ahu hadal mabe' bi aqal min hadas saman. Untuk jual barang yang sama dengan harga yang lebih murah, au yabi'ahu khairan minhu bimisli samani aw aqal, atau dijual barang yang lebih bagus dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah. Jadi kalau anak ngomongnya ke mustari, muhib, namanya B ala bai'i akhi. Tapi kalau anak ngomongnya ke bae, itu ngomong ke bae ayyamural bae bil fashi liyashtariyahu bi aktsar min zamanihi. Ente fasakh, anak beli dengan harga yang lebih mahal. Ini namanya asyira ala syira'i akhi. Ini haram. Kemudian yang haram juga wan najshu. Najis kalau bahasa Jawanya itu banjet. Itu bahasa Jawanya itu banjet. Apa? Ini pasang harga tapi nggak niat beli. Nawar tapi nggak niat beli. Ini namanya najis. Nambahi harga. Ayyazida fis saman. La li raghbatin. Ayyazida fi samanis sil'ah. Ini namanya najis. Menambahi harga barang bukan karena kepingin beli. Lalir robatin fiha. Ini haram ini. Biasanya dalam pelelangan banyak terjadi kayak gitu. Ketika barang itu dilelang, kan biasanya dipatok harga yang tertinggi itu kan. Pasang harga awal. Misalnya penjual pasang harga awal 1 juta, yang lain nawar 1.500.000, 1.700.000, 2 juta, 2,5, 3 juta. Lah, ini orang yang nawar dengan harga yang di atas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau memang niatnya beli nggak apa-apa. Kalau memang niatnya beli nggak apa-apa. Loh, apa nggak masuk tadi as-saum ala saumi akhi? Nawar di atas tawaran orang lain. Apa nggak masuk? Nggak masuk. Karena saum ala saumi akhi itu haram kalau apa? Sudah ada kesepakatan harga. Kalau lelang kan belum. Lelang itu kan selama proses tawar menawar tidak ada kesepakatan harga. Jadi nggak masuk as-saum ala saumi akhi. Saum ala saumi akhi kalau sudah ada kesepakatan harga, ittifaq fis saman. Ini enggak. Jadi barang HP misalnya dibuka harga 1 juta. Nawar 1.200.000, 1.500.000. Sudah ada orang ini nawar 1.500.000, anak nawar 1.700.000. Tidak haram, tidak masuk saum ala saumi akhi karena belum ada kesepakatan harga.
Cuman ndak haramnya anak nawar 1.700.000 kalau memang kepingin beli. Tapi kalau nggak ada niat kepingin beli, haram. Niat ndak kepingin beli ini macam-macam. Ima kepingin nipu ente, biar tertarik naikkan lagi. Baik saya ada kong kali kong sama penjual, biasanya kong kali kong kayak gitu itu. Ada kong kali kong dengan penjual atau nggak ada kong kali kong sama penjual, tetap haram. Pokok kalau nggak ada rohbah, nggak ada keinginan untuk beli beneran, haram. Ima karena sudah ada kong kali kong sama penjual untuk nipu calon pembeli, biar naikkan lagi, ya itu haram. Atau tujuan anak nggak kepingin nipu, cuman kepingin membantu penjual, nggak kepingin nipu ente. Nggak ada niat nipu ente, cuman kasihan penjual ini, dia butuh fulus, pingin barangnya pingin laku mahal. Anak niat bantu dia, niatnya baik, haram. Kenapa? Anak baik ke dia, doror ke mustari. Ad-doror la yuzalu bidoror. Paham ya? Doror tidak boleh dihilangkan dengan doror yang lain. Selesaikan masalah tanpa masalah, tapi jangan kebegadaian. Tambah banyak masalah inti nanti. Paham ya? Selesaikan masalah tanpa masalah. Jangan menyelesaikan doror, menimbulkan doror yang lain, tidak boleh. Anak niat membantu penjual, tidak niat nipu ente. Kalau niat nipu tambah haram double-double itu. Niat bantu penjual, haram. Atau nggak niat apa-apa, main-main. Nggak niat nipu pembeli, nggak ingin membantu penjual, main-main aja, iseng. Iseng aja, ini ada tawaran 1.500.000, tak naikkan 1 juta. Nanti kalau ternyata nggak ada anu ya kabur. Niatnya main-main, ya haram. Antum nawar harga yang lebih tinggi, itu najis itu nawar dengan harga yang lebih tinggi, tapi tidak ada keseriusan mau beli. La lirghabatin fi sil'ah, itu haram, itu najis, tidak boleh, haram itu. Ada juga apa? Ini kan berarti sudah ada harga, tapi ditawar lebih tinggi, haram kan ya? Begitu juga buka harga dalam lelang, kadang-kadang nggak dibuka harga. Wes ini lelang, ayo mau nawar berapa? Mau nawar berapa? Nah, ada orang buka harga 1 juta, boleh nggak kayak gini buka harga ini? Kalau orang yang tahu harga, paham harga, boleh. Tapi kalau orang nggak paham harga, haram. Main-main namanya, paham ya? Jadi kalau nggak paham harga, jangan buka harga. Kalau paham silahkan. Ini haram. Tapi walaupun haram, tetap sah. Jual belinya tetap sah, bila barokah. Ya, seandainya saya beli, asalnya main-main, ternyata kok setelah itu tertarik, haram tadi ketika ngomong. Tapi sah. Termasuk haram juga ya kayak ulah pembeli itu. Bohong biasanya. Ini HP Fadol. Berapa? 2 juta. Oh, kok mahal sekali. Ini tadi tawar orang 2.200.000 tak kasih. Ini karena inti aja. Inti ngelihat anak ngelihat inti ini kayaknya sohibus sir ini tak 2 juta. Kadzab ya. Di pasar banyak kayak gitu ya. Kadang sumpah-sumpah. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Ini liajlik ini. Min syanak ya. Min syanik. Itu enggak boleh. Kayak gitu itu bohong. Haram itu. Enggak ada barokahnya. Yang terakhir termasuk tindakan yang haram, ini penutup kitab ini. Wa yahrumut tafriq bainal jariyah wa waladiha hatta yuwayyiz. Haram memisah antara budak perempuan dengan anaknya sebelum anaknya tamyiz. Kalau udah tamyiz enggak apa-apa, boleh. Sebelum tamyiz haram. Nah, itu. Jadi memisah budak perempuan dengan anaknya. Jadi ada budak perempuan milik Sayyid A. Anaknya juga milik Sayyid A. Itu. Anaknya miliknya Sayyid A. Ini dipisah, nggak boleh. Jadi dengan jual beli misalnya, nggak boleh. Misalnya ada budak perempuan masih punya anak belum tamyiz, dibeli anaknya saja, haram. Karena nanti akan pisah sama ibunya. Atau dibeli ibunya saja, haram. Kalau mau beli dua-duanya. Dibeli salah satu nggak boleh. Kenapa? Akan memisah antara ibu dengan anaknya. Ada ancaman itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan tindakan seperti itu nanti akan dipisahkan dengan kekasihnya di hari kiamat. Jadi jangan melakukan itu. Zaman dulu ada budak perempuan. Jadi ada budak perempuan punya anak belum tamyiz, milik satu sayyid.
Sayyidnya sama. Kalau sayyidnya beda tidak masalah. Ini sayyidnya sama. Budak, ibu sama anaknya ini sayyidnya sama. Anak kalau beli anaknya saja haram, beli ibunya saja haram. Gitu. Kalau beli dua-duanya tidak apa-apa. Wadih. Gitu. Ini haram. Ini untuk budak. Lalu untuk orang merdeka apa boleh? Anak belum tamyiz dipisah dari ibunya. Istri misalnya karena cerai. Jadi ada suami istri punya anak masih kecil, cerai. Anaknya ikut bapak. Akhirnya pisah sama ibu padahal belum tamyiz. Haram apa enggak? Enggak haram kalau itu. Menurut apa? Menurut Imam Romli, menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Ghazali sama saja. Gitu. Istri yang merdeka dipisah dengan anaknya sebelum tamyiz, ini juga sama-sama haram. Kata Imam Ghazali, kata Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli enggak. Kata Imam Romli, ya khusus seperti nasnya ini jariyah kok. Jariyah itu budak, hanya budak perempuan. Yang haram untuk budak memisah anak kecil belum tamyiz dari ibunya yang budak, amah. Ini nggak boleh. Kalau ibunya orang merdeka tidak ada masalah. Kayak kasus perceraian itu akhirnya anaknya pisah sama ibu. Rumahnya beda, kemudian pisah sama ibu. Ini pindah rumah misalnya, kata Imam Romli tidak haram. Tapi kata Imam Ghazali dan Imam Ibnu Hajar tetap haram. Hatta orang merdeka. Hatta orang merdeka. Udah. Kemudian tambahan juga kalau hewan bagaimana? Hewan dipisah dari induknya. Anak sapi, anak kambing masih kecil dipisah dari induknya. Kalau masih perlu ibunya. Kalau masih perlu ibunya karena apa? Belum bisa dipisah dengan ibunya, perlu nyusu ke ibunya. Dikasih susu botol tidak mau. Atau ke hewan yang lain tidak mau. Padahal masih perlu susu ini, perlu nyusu. Anak hewan ini perlu nyusu ke induknya. Dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Haram dipisah. Karena doror. Kecuali dipisah dengan satu cara. Apa? Anaknya dibeleh, tidak apa-apa. Anaknya dibeleh untuk bikin sate kambing muda misalnya, kambing bayi ya. Itu. Tidak apa-apa. Tapi kalau induknya yang dibeleh tidak boleh. Anaknya kasihan. Anaknya perlu nyusu ya. Kalau anaknya yang dibeleh, anaknya yang dibeleh tidak apa-apa. Kalau indukannya yang dibeleh tidak boleh. Nah, ini kalau masih anaknya masih memerlukan induknya karena untuk keperluan nyusu tadi. Untuk keperluan nyusu. Dan tidak bisa kalau diputus nyusunya itu belum waktunya, tidak bisa. Maka tidak boleh ini, haram. Tapi kalau sudah istighna, sudah bisa dipisah dari induknya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi makruh. Kalau masih anak itu memerlukan, walaupun masih sudah bisa dipisah. Oke, jadi yang di matan ini untuk budak ya, perempuan budak dipisah dengan anaknya, tidak boleh. Kalau perempuan yang merdeka dipisah dengan anaknya, ini kata Imam Ibnu Hajar sama saja, haram. Imam Romli tidak. Kemudian untuk hewan itu tadi. Nah, untuk orang sampai tamyiz ya, untuk orang sampai tamyiz. Setelah tamyiz dipisah tidak apa-apa. Yang nggak boleh sebelum tamyiz. Kalau hewan ukurannya bukan tamyiz karena tidak ada hewan tamyiz. Ya. Ukurannya adalah istighna an labanil atau enggak. Kalau sudah istighna an labanil dipisah boleh. Tapi kalau belum istighna, belum bisa dipisah dari induknya karena perlu nyusu, tidak bisa diganti dengan yang lain. Jadi kalau sudah istighna perlu, tidak perlu ya. Sudah nggak perlu kepada susu induknya, boleh dipisah. Tapi kalau belum istighna, masih perlu ya. Masih perlu ke susu induknya, tidak boleh dipisah. Ini pembahasan tentang jual beli yang diharamkan. Ujiannya kemarin hari apa? Senin. Rencananya hari Senin ya. Batasnya kan sudah ya. Hari Senin lusa insya Allah ujian. Besok sementara anak belum nanya ke Habib ganti kitabnya apa. Nah, jadi besok baca bidayah aja dulu. Besok di waktunya darasnya Habib waktu ya sekitar jam 7 ya. Jam 7 itu baca bidayah aja. Karena anak belum nanya ganti kitabnya ganti kitab apa. Senin ujian. Al-Fatihah. Innallah yanfa'una bima 'allamana wa yu'allimuna ma jahilna wa yubarik lana fima 'alimna wa fima 'amilna. Amin.
فيما رزقنا إن الله يعلمنا التأويل ويفقهنا في الدين ويعلمنا من نبينا ومرسلين ويفهمنا كلمة المقربين يجمعنا وحدتنا بحبله الأعظم وبه صلى الله عليه وسلم الدنيا والبرزخ والآخرة مع العافية أتقامنا وإلى روح الإمام أبي عبد الله بن عبد الرحمن تفضل ومشايخنا وشرح مؤلفة محاشم شرح وجمع العلماء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغربها وغير الله وجمع العلماء والصالحين من مشارق إلى مغربها وأبا حمد بن شيخنا ومن أحسن لنا وجمع المسلمين والمسلمين ومن الجنة وإلى علماء المسلمين وغيرهم أسرارهم وأحوالهم وعلومهم ورفعهم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك